Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Kembali lagi di channel Sworo Bumi. Sobat SW, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang narasumber yang akan menceritakan tentang misteri pohon ketapang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe, like, dan share, silakan subscribe, like, dan share terlebih dahulu agar kita lebih terus berkembang dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dan tidak lupa, kami segenap kru dan official Sworo Wengi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Anggap saja namanya adalah Pak Dayat. Pak Dayat ini adalah seorang petani, yaitu petani jagung. Pak Dayat ini dikenal di desanya adalah sebagai seorang pesohor atau sebagai pencetus petani jagung, karena berkat jasa beliau masyarakat di kampungnya itu menjadi petani jagung yang berpenghasilan yang cukup. Alih-alih Pak Dayat ini ingin menambah penghasilannya, akhirnya Pak Dayat ini berencana membuka satu lahan baru di sebuah alas yang dekat dengan kampungnya tersebut. Pagi hari pun Pak Dayat ini mulai membuka lahan baru dengan membersihkan ranting-ranting pohon dan memotong rumput-rumput yang tinggi dari pagi sampai petang hari. Tanpa sadar, Pak Dayat ini saat sedang memotong ranting-ranting pohon, Pak Dayat ini memotong sebuah pohon yang ukurannya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Sontak Pak Dayat ini pun heran, kok ada pohon yang ukurannya begini, tingginya begini. Karena Pak Dayat ini belum pernah sekalipun melihat wujud dari pohon tersebut. Ditambah lagi, saat Pak Dayat itu telah memotong pohon tersebut, di bawah pohonnya itu tidak ada sama sekali sampah-sampah ranting ataupun sampah-sampah dedaunan yang berserakan. Sampai akhirnya Pak Dayat ini pun berinisiatif untuk beristirahat sejenak, karena di pikirannya Pak Dayat ini, kok ada pohon yang seperti itu, berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya. Akhirnya Pak Dayat itu bersenderan di sebuah pohon yang sangat besar sambil beristirahat sejenak. Dan tanpa berselang lama, Pak Dayat ini melihat sekumpulan kerbau
yang sedang digembala. Tapi yang anehnya Padayat, si yang menggembala kerbau ini adalah seorang wanita cantik yang rambutnya terurai. Dan itu menjadi sosok yang sangat aneh sekali di pikirannya Padayat. Karena setahu Padayat, yang mengembala kerbau itu adalah seorang pria-pria yang remaja ataupun yang sudah dewasa. Tapi saat ini Padayat itu melihat seorang wanita cantik yang sedang mengembala kerbau tersebut. Dan akhirnya Padayat pun terus memperhatikan si wanita tersebut. Si wanita itu pun mulai mendekat ke arah Padayat. Padayat itu pun langsung sontak, ya aduh, kok wanita ini malah makin mendekat. Padayat ini pun merasa ketakutan karena takut ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Akhirnya Padayat itu pun mengusir wanita itu. Ayo pergi, jangan dekati aku. Wanita itu pun pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun kepada Padayat. Tapi dengan muka yang sangat sinis, wanita itu memperlihatkan kepada Padayat saat Padayat menyuruh wanita itu pergi. Dan akhirnya Padayat pun tidak mau berpikiran tentang hal-hal negatif. Akhirnya dia melanjutkan kembali membuka lahan baru tersebut, dan sampailah sore hari lahan tersebut sudah siap untuk ditanami bibit-bibit jagung. Seperti biasa, Padayat pun sore hari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Padayat mandi, makan, sambil meminum secangkir teh. Ba'da Isya, Padayat beserta istrinya itu bercerita apa yang telah dialami Padayat pada saat tadi membuka lahan baru di alas tersebut. Dan istrinya pun merasa kaget apa yang telah dialami oleh Padayat. Dan istrinya pun menceritakan bahwa sehari sebelum Padayat itu mengalami kejadian tersebut, istrinya bermimpi bahwa dia bermimpi gigi paling atasnya itu copot. Saat jam 9 malam, sesudah Padayat dan istrinya itu berbincang, Padayat ini merasakan badan sangat tidak karuan, panas dingin yang menggigilnya itu beda dengan panas dingin atau demam seperti biasanya. Akhirnya keluarganya pun, istri dan anak-anaknya, membawa Padayat itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sampainya di rumah sakit, diberi obat segala macam, akhirnya Padayat pun pulang. Tidak ada satupun reaksi apa yang telah dikonsumsi obat-obat oleh Padayat. Padayat ini terus mengalami menggigil yang sangat luar biasa. 3 kali keluarganya membawa Padayat itu pulang pergi ke rumah sakit. Sampai akhirnya salah seorang anaknya itu berinisiatif untuk membawa supranatural
Ini dibawalah seorang supranatural itu ke rumah pada ayah. Sampai akhirnya saat tiba, orang pintar itu langsung mengucapkan bahwa jin korinnya Padayat sedang ditahan di pohon tersebut. Supranatural itu pun menceritakan bahwa Padayat telah mengusik dan menghancurkan kediaman dari makhluk astral tersebut. Tapi seorang pintar itu tidak mau menyerah begitu saja. Sampai keesokan harinya, orang pintar itu berritual di depan pohon tersebut. Saat supranaturalnya itu sedang melakukan ritual, tiba-tiba datanglah seekor binatang dari arah kanan itu, datang langsung ke pohon tersebut. Nggak sadar si orang pintar itu pun langsung terpental ke belakang, dan akhirnya orang pintar itu pun sudah tidak kuat lagi untuk melakukan ritual-ritual itu dan membantu keluarga Padayat untuk mengembalikan jin korinnya Padayat tersebut. Dan keesokan harinya, anaknya dari Padayat itu berusaha kembali memanggil orang pintar. Dan orang pintar yang kedua ini pun mengatakan sama seperti itu. Dan tak berserang lama, saat si orang pintar yang kedua itu mengunjungi rumah Padayat, salah seorang anak dari Padayat ini melihat seekor burung gagak yang berada di teras halaman rumahnya. Diusirlah burung gagak itu, tapi burung gagak itu pun tidak mau pergi. Dan akhirnya anaknya itu pun membiarkan burung gagak itu diam di halaman teras rumahnya. Hari berselang, Padayat mulai memperlihatkan kondisi yang sangat buruk sekali. Dia tidak bisa berbicara, dan dianehkannya lagi, kedua tangannya itu terus bergerak, tidak bisa diam, terus bergerak. Ditambah lagi mulutnya itu terus menganga, menutup seperti orang yang sedang makan. Sampai akhirnya saat istrinya dari Padayat itu subuh hari mau memandikan Padayat, dan di saat kaki Padayat itu dipegang oleh istrinya merasakan kaki Padayat itu sangat dingin sekali. Dan akhirnya istrinya itu memanggil anak-anaknya untuk melihat kondisi dari Padayat. Nadi dipegang, nafas hidung dipegang, dan semuanya menyatakan bahwa Padayat telah pergi ke alam sana. Sampai saat ini keluarga dari Padayat
masih tanda tanya besar dengan kejadian apa yang telah dialami Pak Dayat, dari membuka lahan baru sampai akhirnya Pak Dayat itu mengembuskan nafas terakhirnya. Sobat SW, begitulah salah satu penggalan kisah dari seorang narasumber. Semoga kita dapat mengambil sebuah ilmu dari pelajaran tersebut. Mati, hidup itu adalah kuasa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi pada Pak Dayat, semoga almarhum Pak Dayat diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Sobat SW yang telah mendukung kami untuk terus berkarya dalam membuat konten-konten selanjutnya. Semoga sobat-sobat SW semua diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezeki, dan selalu ada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.